Sementara dunia luar khawatir atau bersukacita atas kemalangan mereka, mereka telah mengambil inisiatif untuk menyergap dan menunggu elit kekaisaran tebing iblis tiba. Posisi predator dan mangsa tampaknya telah bertukar secara tidak sengaja. Pertanyaannya adalah siapa yang akan mendapatkan tawa terakhir dalam permainan pemangsa dan dimangsa. Ini, jauh di dalam pegunungan, kabut melingkar di sekitar puncak gunung, membuatnya terlihat seperti surgawi. Sosok yang tidak bergerak duduk di atas batu besar di puncak gunung. Saat angin sepoi-sepoi menyapu sosok itu, rambut hitamnya melayang, menyebabkan dia tampak agak riang. Sementara sosok itu duduk diam seolah tidur nyenyak, binatang iblis seputih salju mengepakkan sayapnya saat terbang keluar dari kabut. Menggunakan awan sebagai penutup, pupil merah dan mengerikannya mengunci sosok itu. Binatang iblis ini dianggap cukup kuat di medan perang kuno. Itu dikenal sebagai elang iblis berwajah manusia. Itu memiliki wajah seperti manusia tetapi ketika wajah ini disatukan dengan seluruh tubuhnya, itu terlihat sangat aneh dan menakutkan. Elang iblis berwajah manusia sangat kuat. Dari auranya, orang bisa mengatakan bahwa binatang iblis ini bisa menandingi praktisi setengah langkah nirvana seperti Liu Yuan. Itu tanpa suara mengepakkan sayapnya seperti hantu tanpa bentuk. Bahkan praktisi nirvana biasa akan merasa agak merepotkan. Elang iblis berwajah manusia ini jelas telah mengamati sosok yang berada di bawah. Setelah diam-diam terbang bola-balik untuk waktu yang lama, tiba-tiba ia menyentak sayapnya, meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Namun, hal yang paling menakutkan adalah ia tidak mengeluarkan suara sedikit pun dengan kecepatan ini, dan bahkan aliran udara pun disembunyikan olehnya. Serangan diam-diam semacam ini memang membuat sakit kepala yang ekstrim. Elang iblis berwajah manusia sangat cepat. Dalam sekejap mata bersiap untuk meraih tengkorak sosok itu dengan cakar mautnya yang cukup tajam untuk mengobrak-abrik pertahanan praktisi panggung nirvana. Cakarnya berkedip-kedip dengan cahaya dingin, dan mengingat betapa hebatnya serangan itu, jika itu mengenai sasarannya, tengkoraknya akan robek. Namun, tepat saat cakar tajam hendak menyentuh tengkorak sosok itu, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul dan melebar. Segera setelah itu, cakar elang iblis berwajah manusia terperangkap di dalam lubang hitam. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini membuat elang iblis berwajah manusia dalam kesulitan besar. Ia segera mengepakkan sayapnya dengan kekuatan luar biasa saat mencoba melarikan diri dari lubang hitam. Astaga! Namun, saat ia mengepakkan sayapnya, banyak untaian cahaya hitam tiba-tiba keluar dari lubang hitam. Banyak benang melilit di sekitar elang iblis berwajah manusia dan dengan paksa menariknya ke arah lubang hitam. Seperti mulut raksasa, lubang hitam menelan binatang iblis, bahkan tidak meninggalkan sehelai bulu pun. Serangan menyelinap yang aneh menemui akhir yang sama anehnya. Pada saat ini, sosok itu perlahan membuka matanya yang tertutup rapat, seringai tipis di matanya. Dengan membalik telapak tangannya, kristal iblis seukuran kepalan tangan muncul di dalam, gelombang kuat nirvana ki melonjak ke dalam. Jumlah nirvana ki dalam kristal ini sebanding dengan beberapa ribu pil nirvana. Sosok itu mengepalkan tangannya saat kristal iblis diserap oleh kekuatan devouring yang kuat, berubah menjadi nirvana ki yang berputar yang mengalir melalui tubuhnya. Asupan nirvana ki ini setara dengan pelatihan sepanjang hari. Namun, sangat disayangkan bahwa jenis binatang iblis ini langka bahkan di kedalaman pegunungan ini, sementara mengingat kekuatannya saat ini, itu akan menjadi tugas yang sulit baginya untuk masuk ke area di mana binatang iblis tahap nirvana ini berkumpul dalam kelompok. Setelah melahap kristal iblis, sosok itu akhirnya berdiri dan mengangkat kepalanya. Wajah ini milik Lindong, yang telah berkelana jauh ke pegunungan. 5 hari lagi telah berlalu. Lindong berdiri dan menatap ke kejauhan dengan sepasang mata yang sedikit menyipit. Di matanya ada ekspresi yang tak terlukiskan. Dengan bimbingan Little Marten, selama 5 hari terakhir, dia menjadi jauh lebih terampil dalam menggunakan simbol leluhur yang melahap daripada sebelumnya. Selain itu, karena kemajuannya ke tahap Master Simbol Surga, Lindong menjadi semakin mahir dalam memanfaatkan kekuatan devouring yang kejam. Saat penguasaan Lindong dari devouring power tumbuh, dia menjadi benar-benar sadar betapa kuatnya simbol leluhur pelahap ini. Kemampuan bertarungnya sekali lagi meningkat secara signifikan dibandingkan dengan 10 hari yang lalu. Saat ini, Lindong tidak akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan bahkan melawan praktisi panggung nirvana seperti Chen Mu. Orang-orang ini agak lambat, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Sebelumnya, rencana dia dan Little Marten adalah berurusan dengan orang-orang kekaisaran tebing iblis yang dikirim untuk membunuh mereka. Tentu saja, Lindong tidak tinggal di satu tempat terlalu lama dan terus bergerak untuk menghindari kecurigaan mereka dan membuat seolah-olah dia melarikan diri. Namun, para pemburu yang telah lama ditunggu belum juga muncul. Tidak perlu cemas, mereka akan segera tiba. Mereka bisa merasakan segel pelacak di tubuhmu sementara aku juga bisa meminjam segel pelacak ini untuk mengukur posisi mereka secara kasar. Meskipun sinyalnya mungkin sangat lemah, aku bisa merasakan bahwa mereka semakin dekat dengan kita.
Little Marten muncul di bahu Lindong dan tertawa. Bagaimana persiapannya? Lindong melirik Little Marten dan tertawa kecil. Kami kurang lebih sudah selesai. Selama mereka berani datang, aku akan memastikan mereka tidak akan bisa kembali. Mata Little Marten berkedip karena kegembiraan. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum di wajah Lindong semakin lebar. Segera setelah itu, dia melirik ke arah utara yang jauh sementara peluit terdengar dari mulutnya. Astaga, saat peluit itu memudar, sosok merah tua tiba-tiba tersapu dari pegunungan di bawah. Dengan sentakan sayapnya, sosok itu muncul di sisi Lindong, mengungkapkan dirinya sebagai Xiaoyan. Ia memiliki beberapa makanan yang cukup enak selama periode ini, semua kristal iblis dari beberapa binatang iblis setengah langkah ke tahap nirvana yang dibunuh Lindong dimakan oleh Xiaoyan. Namun, ini telah membawa banyak manfaat. Saat ini, Xiaoyan tidak hanya tumbuh lebih besar, tetapi juga tampak lebih agung dan kuat, sementara aura yang dipancarkan dari tubuhnya samar-samar menunjukkan tanda-tanda sebanding dengan praktisi panggung setengah langkah ke nirvana. Lindong sangat gembira dengan transformasi Xiaoyan. Setelah menepuk kepalanya, Lindong melompat ke punggungnya. Yang pertama mengepakkan sayapnya, berubah menjadi kilatan petir merah yang melesat ke kejauhan. Saat Xiaoyan terbang, Lindong melirik acuh tak acuh di belakangnya. Umpan telah dipasang dan siap untuk ikan yang datang. Devil Cliff Empire, karena Anda ingin menangkap saya, pertama-tama saya akan membiarkan Anda merasakan harga yang akan datang. Sementara Lindong sedang mengubah lokasi, 10 bayangan muncul seperti hantu di puncak gunung yang jauh. Aura dari 10 bayangan hitam ini sangat tirani. Tanpa diduga pemimpin gerombolan itu adalah Chen Mu yang tampak jahat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan saat matanya melonjak dengan cahaya dingin. Pria itu melarikan diri lagi. Setelah Chen Mu menyelesaikan kalimatnya, beberapa tawa pecah di belakangnya, anak ini benar-benar seperti anjing liar. Chen Mu sedikit mengerutkan alisnya. Untuk beberapa alasan, dia bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Meskipun segel pelacak cukup sulit untuk dihapus, Lindong seharusnya memiliki banyak waktu untuk melepasnya secara perlahan selama periode waktu ini. Sebaliknya, Lindong tidak melakukan ini. Mungkinkah Lindong tidak tahu bahwa selama segel pelacakan tidak dilepas, dia tidak akan bisa menyingkirkannya? Chen Mu, ayo tingkatkan kecepatan kita. Kami sudah membuang banyak waktu. Suara serak tiba-tiba terdengar di belakang Chen Mu yang mengerutkan kening. Setelah mendengar suara ini, sudut mata Chen Mu sedikit berkedut sejenak. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat pria kurus itu. Pria itu memiliki wajah biasa, tetapi pupil matanya berbentuk segitiga terbalik seperti ular, dan memberikan perasaan yang sangat menyeramkan. Bahkan seseorang sedingin Chen Mu tidak bisa mempertahankan ekspresi alami di depan orang ini. Di Kekaisaran Tebing Iblis, praktisi panggung nirvana memiliki status yang relatif tinggi. Selain senior pertama dan senior kedua, pria ini adalah nomor 3 yang tak terbantahkan. Bahkan Chen Mu harus menundukkan kepalanya di depan pria ini. Seolah-olah dia tahu bahwa Chen Mu sedang mengukurnya, pria itu perlahan mengangkat kepalanya dan mengulurkan tangannya dari lengan bajunya. Tangannya ditutupi dengan sisik hitam, pemandangan yang sangat aneh. Masih tidak bergerak, saya ingin melihat apakah Lindong benar-benar asura berkepala 3 yang bersenjata 6. Tanpa menunda lebih jauh, Chen Mu berbalik dan berlari maju sementara semua orang dengan cepat mengikuti di belakang. Hari berikutnya, Chen Mu dan rekan-rekannya melakukan perjalanan tanpa istirahat. Mereka mendorong kecepatan mereka ke batas saat mereka mengikuti sinyal lemah dan melintasi gunung demi gunung. Tepat ketika matahari yang terik perlahan mulai turun di langit, saat cahaya merah menyelimuti pegunungan yang luas, 10 sosok akhirnya berhenti di hutan yang rimbun sementara mereka mengarahkan pandangan mereka ke depan. Sebuah sosok diam-diam duduk di sana. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, menyebabkan pakaiannya melayang dan rambut hitamnya melayang lembut tertiup angin. Tidak berlari lagi. Tatapan Chen Mu yang sangat menyeramkan diarahkan pada sosok itu, suaranya yang mengerikan menyebabkan rasa dingin menjalari tulang punggung seseorang. Namun, sosok itu hanya tersenyum di hadapan suara dingin Chen Mu saat dia dengan malas meregangkan tubuhnya. Matanya tidak berkedip karena ketakutan yang telah diantisipasi Chen Mu dan rekan-rekannya. Sebaliknya, mata sosok itu mengandung senyum misterius. Kamu benar-benar terlalu lambat. Jika ini terus berlanjut, saya mungkin kehilangan kesabaran. Setelah mendengar kata-kata ini, pupil mata Chen Mu langsung menyusut. Saat angin sepoi-sepoi bertiup melewati, ombak hijau menyapu dengan suara tabrakan, pemandangan yang benar-benar luar biasa. Namun, suasana di atas hutan yang rimbun tampaknya telah membeku. 10 sosok diam-diam berdiri di atas hutan, mata sedingin es mereka terkunci pada sosok di depan mereka. Ada pancaran main-main dan sadis di mata mereka, seperti mata kucing yang mengintai tikus. Hehe, dari kata-katamu, sepertinya kamu sengaja menunggu kami. Salah satu dari 10 sosok tiba-tiba mengeluarkan tawa aneh sambil mengejek menatap Lindong.
Kata-kata yang diucapkan oleh hampir menyebabkan mereka kehilangan kendali dan tertawa terbahak-bahak. Sepertinya periode perburuan ini telah menyebabkan orang yang tidak beruntung ini kehilangan akal sehatnya. Lindong tersenyum, matanya perlahan memindai 10 sosok sebelum berhenti di Chen Mu dan sosok di belakangnya. Dengan indera energi mentalnya yang tajam, dia bisa merasakan sensasi berbahaya yang samar dari tubuh pria itu. Sensasi ini bahkan lebih intens daripada Chen Mu, kekaisaran tebing iblis memang kuat. Mata Lindong menyipit sedikit tapi dia tidak panik sama sekali. Jelas, dia sudah lama mengantisipasi situasi seperti itu. Lindong, aku sudah memberitahumu, orang harus tahu batasnya. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas kesulitan yang Anda alami hari ini. Mata Chen Mu dengan dingin menatap. Lindong dengan niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan berputar di dalam diri mereka. Serahkan kunci kuno misterius dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Tidak ada yang pernah berhasil bertahan hidup setelah membunuh seseorang dari kekaisaran tebing iblis kita. Anda tidak terkecuali. Chen Mu mengulurkan telapak tangannya dan menyatakan dengan acuh tak acuh. Kata-katanya tidak memberikan pilihan bagi Lindong untuk berbicara sendiri keluar dari kesulitan ini. Jelas, mereka bertekad membunuh Lindong. Lindong tersenyum sambil menatap Chen Mu sebelum tiba-tiba bertanya, jadi, berapa banyak pil nirvana yang kalian miliki? Meskipun demikian, harus dikatakan bahwa pertanyaan Lindong benar-benar salah. Untuk sementara, bahkan Chen Mu tercengang. Namun, dia sepertinya mengerti bahwa niat tersembunyi di balik kata-kata Lindong tidak ramah. Segera, ekspresinya berubah suram. Saya akan menerobos tahap nirvana dan saya membutuhkan cukup banyak pil nirvana. Lindong dengan lembut tersenyum sambil berkata. Meskipun dia tidak menjelaskan lebih lanjut, ketika dia melihat ekspresi Chen Mu dan yang lainnya berubah, dia menebak bahwa mereka juga mengerti apa yang dia maksud. Haha, anak yang menarik. Namun, seseorang seperti Anda ditakdirkan untuk mati muda. Saya memiliki 150.000 pil nirvana bersama saya. Jika Anda yakin bahwa Anda cukup mampu, Anda dapat mencoba menerimanya. Orang yang berbicara kali ini, adalah seorang pria yang berdiri di belakang Chen Mu, dengan pupil segitiga. Pupil matanya dengan lembut menyusut saat dia menatap Lindong, sementara senyum palsu tergantung di senyumnya. Ini sebenarnya pertama kalinya dia melihat seseorang mencoba menargetkan kekaisaran tebing iblis mereka. 150.000. Kamu adalah domba yang cukup gemuk. Lindong tertawa. Namun, ketika mereka melihatnya tertawa, para praktisi elit Devil Cliff Empire segera menggelengkan kepalanya. Mereka semua berasumsi bahwa orang itu mungkin sudah pikun. Chen Mu, selesaikan masalah yang kamu tinggalkan. Sisanya akan menjaga daerah ini. Saya tidak ingin melihat kecelakaan yang tidak terduga terjadi hari ini. Pria dengan pupil segitiga itu melirik Lindong. Segera, dia melambaikan tangannya sambil berkata dengan santai. Setelah itu mereka membentuk formasi defensif dan menjebak Lindong di dalamnya. Berkat formasi ini, sangat sulit bagi Lindong untuk melarikan diri. Chen Mu menarik napas dalam-dalam, sebelum ekspresinya langsung menjadi gelap. Kemudian, dia perlahan berjalan maju, sementara suaranya terdengar, Lindong, kamu mengejutkanku ketika kamu maju ke Master Simbol Surgawi. Namun, jika Anda yakin itu cukup untuk memungkinkan Anda bertarung dengan kekaisaran tebing iblis saya, izinkan saya memberitahu Anda ini terlalu naif, saat situasinya berdiri, bahkan jika kamu berlutut dan menyerahkan kunci kuno misterius, kamu harus membayar harga untuk menantang dan tidak menghormati kekaisaran tebing iblisku. Karena itu, kamu harus mati. Chen Mu tiba-tiba mencengkeram telapak tangannya, sebelum niat membunuh yang kuat menyembur keluar dari matanya. Pada saat yang sama, gelombang kejut Yuan Power yang tangguh keluar dari tubuh Chen Mu, kekuatan Chen Mu ternyata beberapa kali lebih kuat dari lipan. Gelombang kejut Yuan Power menyapu, saat sosok Chen Mu melintas. Setelah itu, sosoknya tiba-tiba melonjak, sebelum sosok buram muncul. Namun, sosoknya sudah muncul di belakang Lindong seperti hantu. Kemudian, Yuan Power secepat kilat berkonsentrasi pada telapak tangannya, sebelum dia dengan kejam membantingnya ke kulit kepala Lindong tanpa sedikit pun belas kasihan. Namun, serangan Chen Mu tidak mendarat di tubuh Lindong. Itu karena saat serangannya setengah inci dari kulit kepalanya, energi mental yang tangguh menyembur keluar dan membentuk penghalang, yang berhasil menangkis serangan itu. Ketika dia melihat bahwa serangannya telah dihentikan, Chen Mu tidak terkejut. Segera, dia membalik telapak tangannya, sebelum Yuan Power berkumpul seperti badai. Akhirnya, dia meninju. Segel pemecah gunung. Segel itu dengan kejam menghantam penghalang energi mental dengan cara yang mendominasi. Karena pukulan itu, penghalang itu langsung hancur berantakan. Namun, begitu segel jarinya merobek penghalang, kilatan dingin tiba-tiba muncul dari bawah. Namun, itu tidak menargetkan kepalan tangan, tetapi sebaliknya, itu terbang dengan lintasan yang aneh menuju tenggorokan Chen Mu. Ketika dia melihat perjuangan sia-sia Lindong,
Chen Mu dengan dingin mendengus. Menggunakan bagian belakang telapak tangannya, kekuatannya yang tangguh dengan sungguh-sungguh menghantam kilatan dingin itu, sebelum dia berhasil menerbangkannya. Ketika dia melihat tindakannya, mata Lin Dong menyipit. Dengan jentikan pikirannya, kekuatan pelahap menyembur keluar sebelum langsung melilit tombak tulang buaya surgawinya. Dalam hal ini, tombak tulangnya yang semula putih tiba-tiba berubah menjadi warna yang sangat gelap. Telapak tangan seperti baja Chen Mu mencengkeram tombak tulang yang marah itu. Namun, tombak tulang itu tidak mundur seperti yang dia duga, sebaliknya kekuatan hisap yang aneh meletus dari tombak tulang itu. Berkat kekuatan hisap itu, semua kekuatan Yuan yang melilit tubuhnya mulai menghilang secara diam-diam. Pemandangan aneh ini menyebabkan pupil mata Chen Mu menyusut dengan lembut. Seketika, dia mencoba melarikan diri dari gaya hisap itu, saat dia dengan cepat mundur. Sepertinya 500.000 pil nirvana itu terbuang sia-sia untukmu. Ketika dia melihat Chen Mu tiba-tiba mundur, Lin Dong tertawa terbahak-bahak. Segera, cahaya dingin menyembur ke matanya, sementara energi mental yang tangguh menyembur keluar dari istana niwananya. Segera, awan badai mulai berkumpul di langit, sementara guntur dan kilat berderak di tengah awan. Ekspresi Chen Mu muram. Ketika dia melihat fenomena misterius yang terjadi, dia tahu bahwa Lin Dong mencoba menggunakan energi mentalnya untuk mengendalikan kekuatan Yuan antara langit dan bumi. Segera, dia dengan cepat mengambil langkah maju, sementara langkah kakinya tiba-tiba menjadi aneh. Jelas, ini adalah seni bela diri yang cukup kuat. Langkah kakinya sangat aneh. Saat tubuh Chen Mu menggeliat, dia dengan cepat muncul di depan Lin Dong. Setelah itu, lengannya seperti pedang, saat Yuan Power berkumpul di atasnya. Samar-samar, gelombang kejut yang sangat hebat muncul darinya. Pisau Yuan raksasa ekstrim. Mata Chen Mu dingin saat dia mengayunkan lengannya dengan keras. Setelah itu, semua udara di bawah lengannya tampaknya terkoyak, sementara parit selebar beberapa meter langsung terkoyak di hutan rimbun di bawahnya. Di depanku, kamu bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan kekuatan Yuan antara langit dan bumi. Bersiaplah untuk mati. Chen Mu menyeringai. Lengannya yang seperti pedang sangat cepat dan ganas. Bahkan Lin Dong hanya bisa melihat kilatan hebat di matanya, sebelum angin pedang yang hebat itu, yang bisa melukai praktisi panggung nirvana, mendarat di tubuh Lin Dong. Dentang. Begitu dia melakukan kontak, suara robekan tidak terdengar seperti yang dia harapkan. Sebaliknya, suara logam yang jelas terdengar. Setelah itu, Chen Mu dengan keras menyusut ketika dia melihat ada cahaya hitam aneh di bawah kulit Lin Dong. Saat cahaya hitam itu menyembur keluar, itu benar-benar berubah menjadi rompi hitam di tubuh Lin Dong. Terlebih lagi, begitu angin pedang yang dahsyat itu menyentuh rompi hitam itu seperti melemparkan batu ke laut, karena tidak menimbulkan dampak sama sekali. Namun, apa yang benar-benar menyebabkan ekspresi Chen Mu berubah, adalah kekuatan hisap yang sangat kuat yang benar-benar meletus dari rompi hitam itu. Berkat kekuatan hisap itu, semua kekuatan Yuan di tubuhnya mulai menghilang dengan cepat, sementara mereka terus-menerus menyembur ke tubuh Lin Dong. Anak itu cukup aneh. Pikiran ini melintas di benak Chen Mu. Segera, semua rambut di tubuhnya berdiri. Namun, saat dia hendak mundur dengan cepat, senyum dingin muncul di wajah Lin Dong. Ledakan. Di langit, kilat dan guntur bergemuruh, sebelum semua sambaran petir dengan cepat berkumpul bersama. Seketika, mereka berubah menjadi telapak tangan petir raksasa. Namun, kilat ini tidak berwarna perak, melainkan hitam pekat. Samar-samar, sensasi jantung berdebar muncul. Melahap telapak petir, raungan yang dalam terdengar di hati Lin Dong. Segera, telapak tangan petir hitam itu tiba-tiba menyapu. Setelah itu, di bawah tatapan bingung dari para praktisi kekaisaran tebing iblis, itu dengan kejam menghantam Chen Mu, yang tidak punya waktu untuk melarikan diri. Seketika, cahaya petir hitam menyapu hutan yang rimbun ini. Berdiri di dekatnya, ekspresi Lei Si perlahan menjadi gelap saat dia menatap kilatan itu, suara memekakkan telinga yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di atas hutan yang rimbun, sebelum lingkaran cahaya hitam dengan cepat menyapu dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Di mana-mana lingkaran cahaya melintas, hutan lebat akan segera berubah hangus, pemandangan yang sangat mengejutkan. Saat lingkaran petir itu menyebar, sosok yang tampak mengerikan tiba-tiba melesat keluar dari dalam sebelum dia merobek hutan yang luas. Sepanjang jalan, dia langsung merobek parit hampir 100 meter dan menyebabkan pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya langsung hanyut. Sosok yang tertembak akhirnya berhasil menstabilkan dirinya dengan paksa. Setelah dia menstabilkan tubuhnya bergetar dengan lembut, sebelum gumpalan asap hitam muncul dari punggungnya, bahkan auranya tampaknya telah meredup. Terbukti, dia terluka parah. Sementara tubuhnya gemetar, warna pucat yang mematikan muncul di wajahnya, sebelum dia tanpa sadar memuntahkan seteguk darah segar. Setelah itu, dia masih syok saat dia mengangkat kepalanya. Saat ia menatap sosok yang mengenakan rompi hitam,
melayang di atas hutan, jelas dia tidak menyangka bahwa serangan Lindong sebenarnya sekuat ini. Dia tahu bahwa yang terakhir telah maju ke Master Simbol Surgawi. Namun, meskipun Master Simbol Surgawi dapat mengontrol kekuatan Yuan antara surga dan bumi, mereka seharusnya tidak begitu kuat. Lebih jauh lagi, begitu dia diserang, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa beberapa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya telah menghilang secara misterius dan ini tidak diragukan lagi menyebabkan luka-lukanya yang ada semakin memburuk. Saat cahaya petir yang tersebar luas itu berangsur-angsur menghilang, para praktisi elit Devil Cliff Empire di sekitarnya menatap Chen Mu yang tampak mengerikan, sebelum pupil mereka tiba-tiba menyusut. Segera, mereka semua menghirup udara dingin. Mereka semua sangat menyadari kekuatan Chen Mu dan mereka tidak pernah mengira dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Karena itu, ketika mereka menoleh untuk melihat pemuda yang dikelilingi itu, mata mereka tidak memiliki nada mengejek seperti sebelumnya. Kali ini, jika mereka tidak siap secara serius, hasilnya mungkin sekali lagi melebihi harapan mereka. Setelah keduanya saling melirik, mereka semua berbalik untuk melihat pria dengan pupil segitiga itu. Di bawah perhatian orang banyak, pria bernama Lei Si itu mengalihkan perhatiannya sebelum dia berbalik untuk melihat Lindong. Setelah itu, suaranya yang kasar terdengar, akhir-akhir ini, ada banyak orang yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Saya tidak tahu bagaimana seorang praktisi yang baru-baru ini maju ke Master Simbol Surgawi, dapat benar-benar mengendalikan kekuatan alam yang begitu kuat. Lindong meliriknya sebelum dia dengan santai berkata, saya tidak berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Itu karena kekaisaran tebing iblismu terlalu arogan. Meskipun kalian kuat, kalian semua hampir tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan medan perang kuno. Di masa depan, Anda akan menemukan insiden serupa lainnya. Karenanya, tidak perlu terkejut seperti ini. Haha, itu harus aku akui. Lei Sen dengan lembut tersenyum. Dia sangat menyadari bahwa ada banyak kerajaan tangguh lainnya di medan perang kuno dan beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari mereka. Di medan perang kuno, ada banyak kerajaan dan praktisi kuat yang harus diwaspadai oleh kekaisaran tebing iblis kita. Namun, Anda bukan salah satu dari mereka. Lindong mengabaikannya saat dia dengan malas berkata, kamu harus menjadi orang berikutnya yang bergerak, kan? Saya ingin tahu berapa banyak pil nirvana yang Anda gunakan ketika Anda menerobos panggung nirvana. Lindong, jangan terlalu sombong. Aku belum kalah. Di bawahnya, sosok lain tiba-tiba melesat keluar, sebelum Chen Mu yang tampak mengerikan muncul dan memelototinya dengan tajam. Geramannya yang dalam jelas menunjukkan bahwa dia masih menolak untuk percaya bahwa dia sebenarnya telah kalah dari Lindong. Sebelumnya, ketika dia pertama kali bertemu Lindong, Lindong harus mengandalkan boneka jiwa darahnya untuk bertarung melawannya. Namun, dalam waktu kurang dari 2 bulan, yang terakhir benar-benar berhasil mengalahkannya. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi Chen Mu. Lindong dengan santai melirik Chen Mu, jika dia benar-benar berani menyerangnya lagi, ia tidak keberatan membunuhnya secara langsung. Chen Mu, kamu bukan tandingannya. Bergabunglah dengan Lily dan yang lainnya dan atur formasi. Saya secara pribadi akan menanganinya. Sama seperti mata Chen Mu berubah merah darah, berdiri di belakangnya, Lei Si dia dengan santai berbicara. Ketika dia mendengar kata-kata Lei Si, Chen Mu dengan erat mengepalkan tinjunya saat dia menatap Lindong dengan berbisa. Namun, pada akhirnya, dia memilih untuk menuruti instruksinya. Saat sosoknya melintas, dia menyeret tubuhnya yang terluka parah sebelum dia dengan cepat mundur. Kemudian, dia bergabung dengan 8 dari mereka untuk membentuk formasi yang aneh. Sementara itu, orang yang berada tepat di tengah formasi sebenarnya adalah Lindong. Awalnya, kami tidak berencana menggunakan formasi ini. Namun, kekuatanmu terlalu mengejutkan. Selain itu, saya biasanya tidak suka mengambil risiko yang berlebihan. Jika kita gagal mencapai apapun setelah begitu banyak dari kita datang, kita tidak akan punya nyali untuk kembali. Tangan Lei Si berada di belakang punggungnya. Pupil matanya menatap tepat ke arah Lindong, sementara aura sedingin es samar-samar muncul dari tubuhnya. Jumlah pil nirvana yang digunakan untuk menyerang panggung nirvana hanya berfungsi sebagai pengukur di antara para praktisi yang belum melewati kesengsaraan nirvana. Sayangnya untuk Anda, saya telah mencoba untuk melalui kesengsaraan nirvana 2 bulan lalu. Ketika dia mendengar kata-katanya, pupil Lindong tiba-tiba menyusut, sebelum dia menatap tepat ke pria bernama Lei Si ini. Kesengsaraan nirvana adalah hal yang penting bagi setiap praktisi tahap nirvana. Hanya ketika seseorang selamat dari kesengsaraan nirvana, seseorang dapat menambahkan gelar tambahan ke gelarnya, 1 yuan, setiap kali seseorang selamat dari kesengsaraan nirvana. Kekuatannya akan melonjak dan mereka tidak dapat diucapkan dengan napas yang sama dengan mereka yang belum. Saat ini, Lindong baru saja maju ke Master Simbol Surgawi. Selanjutnya, berkat simbol melahap leluhurnya,
Ia mampu mengaktifkan kekuatan Yuan antara langit dan bumi untuk mengalahkan praktisi panggung nirvana yang kuat seperti Chen Mu. Namun, jika dia bertemu dengan seorang praktisi yang selamat dari kesengsaraan nirvana, dia kemungkinan besar akan goyah. Justru karena ini, ketika Lindong mendengar bahwa Lei Si telah benar-benar menyentuh kesengsaraan nirvana ini, yang menyebabkan sebagian besar praktisi panggung nirvana mengeluarkan air liur dan ketakutan, hatinya terkejut. Praktisi kekaisaran tebing iblis ini benar-benar terampil. Setelah dia dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya, Lindong menarik kembali tatapannya sebelum dia berbalik ke Lei Si dan tersenyum dan berkata, "Namun, saya percaya bahwa Anda seharusnya gagal. Kesengsaraan nirvana seperti nyala api yang merusak bagi praktisi panggung nirvana. Jika seseorang berhasil bertahan melaluinya, dia akan mengalami metamorfosis besar seperti dia terlahir kembali. Namun, jika seseorang gagal melewatinya, beberapa yang beruntung mungkin masih hidup, sementara sebagian besar dari mereka akan langsung kehilangan nyawa. Itulah alasan mengapa sebagian besar praktisi panggung nirvana takut akan kesengsaraan nirvana. Itu adalah cara sempurna bagi mereka untuk memperkuat diri mereka sendiri. Namun, untuk menjalaninya, seseorang harus mempertaruhkan nyawanya." Lindong jelas menyadari betapa kuatnya seorang praktisi panggung nirvana setelah selamat dari kesengsaraan nirvana. Berdiri di depannya, meskipun Lei Si cukup kuat, dia masih tampak agak kurang. Ketika dia mendengar kata-kata Lindong, mata Lei Si menyipit, sementara ekspresinya berubah sedikit muram. Sepertinya kata-kata Lindong telah mengenai tempat yang paling menyakitkan. Bagaimanapun, dia memang tidak berhasil ketika dia mencoba melewati kesengsaraan nirvana. Meskipun demikian, dia cukup beruntung untuk mempertahankan hidupnya. Meskipun aku tidak berhasil melewatinya, aku telah mendapatkan beberapa manfaat juga dan itu seharusnya lebih dari cukup untuk mengalahkanmu. Lei Si jelas kesal ketika dia dipaksa untuk membicarakan topik ini. Faktanya, bahkan kilatan dingin perlahan mengalir di pupil segitiganya. Chen Mu, saatnya untuk bergerak. Ketika mereka mendengar suara Lei Si, kilatan ganas melintas di mata Chen Mu dan yang lainnya. Setelah itu, kolom bercahaya Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar, sebelum semuanya saling bersilangan. Samar-samar, mereka membentuk jaring bercahaya yang menyelimuti seluruh domain ini. Hari ini, kamu tidak akan punya tempat untuk lari. Di kejauhan, jari Lei Si tiba-tiba menunjuk Lindong. Segera, ekspresinya berubah muram, sebelum dia tiba-tiba maju selangkah. Setelah itu, udara di bawah tiba-tiba meledak, sebelum sosoknya menghilang dengan cara yang aneh. Dia sangat cepat. Begitu Lei Si bergerak, itu segera menunjukkan perbedaan antara dia dan Chen Mu. Bahkan, sensasi yang terancam punah muncul di hati Lindong. Meskipun Lei Si tidak berhasil selamat dari kesengsaraan nirvana, dia masih seorang pria yang pernah mengalaminya sekali sebelumnya. Oleh karena itu, kekuatannya secara alami jauh melebihi praktisi panggung nirvana biasa. Saat energi mentalnya perlahan menyebar, berikutnya, tubuh Lindong tiba-tiba menghindar. Ledakan. Tepat saat tubuhnya melangkah, cakar dingin dan berbisa tiba-tiba muncul di belakang punggungnya sebelum melewati bahunya. Tangan yang seperti cakar itu bergetar dengan frekuensi tinggi saat memegang kekuatan pembunuh yang mengkhawatirkan. Benar-benar master simbol surgawi. Setelah serangannya gagal, dengan cepat ia berdiri di belakang Lindong. Lei Si tersenyum lembut. Segera, dia menyentakkan lengannya sebelum lengannya benar-benar mulai tumbuh dengan cara yang aneh. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, sebelum dia dengan kuat membanting lengannya ke dada Lindong. Ledakan, suara yang dalam bergema, sementara semua udara di sekitarnya terlempar dengan paksa. Bahkan, Lindong terpaksa mundur beberapa langkah. Saat dia merasakan sensasi menyakitkan di dadanya, ekspresinya berangsur-angsur berubah serius. Sepertinya Lei Si akan menjadi musuh yang sulit. Ketika dia melihat bahwa Lindong tidak menderita banyak luka bahkan setelah dia dengan paksa menahan serangannya, Lei Si tersentak kaget. Bahkan jika serangan ini mengenai praktisi panggung nirvana yang memiliki tubuh emas nirvana, yang terakhir pasti akan terluka. Namun, Lindong tampaknya bisa mengabaikannya. Apakah karena rompi hitam itu? Mata Lei Si menyipit saat dia melirik rompi hitam aneh di tubuh Lindong. Segera, dia menjilat bibirnya, sementara kilatan haus darah melintas di matanya. Aku ingin tahu berapa banyak serangan yang bisa ditahan oleh rompi hitammu. Terlepas dari trik apa yang Anda miliki, hasilnya tidak akan berubah. Lei Si menyeringai berbisa. Segera, tubuhnya tiba-tiba melesat, sebelum gelombang kejut yang mengkhawatirkan berputar di sekitar tubuhnya. Lindong melirik Lei Si yang mendekat dengan cepat, sebelum dia melihat formasi yang menjebaknya. Setelah itu, seringai dingin muncul di wajahnya, sebelum dia dengan lembut berkata, itu mungkin tidak benar. Saatnya mengumpulkan jaring yang telah mereka pasang.